Jokowi PKI. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, sebelum dialog kita lanjutkan, rekan saya Ami Ardini akan menyampaikan sejumlah informasi terkait tema dialog kita kali ini. Silakan Ami. Ya baik, terima kasih Valerina. Pemirsa, saya akan mencoba untuk menyajikan beberapa pernyataan dari calon Presiden petahana Joko Widodo beberapa hari terakhir yang sekarang menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan juga ditanggapi oleh tim pemenangan Prabowo Sandi. Dan berikut ini di antara pernyataannya itu, pemirsa, kita akan lihat yang pertama. Ini dia bahwa jangan begitu dong, jangan nunjuk-nunjuk orang lain antek asing, padahal dia antek asing itu sendiri. Gak mempan antek asing, ganti lagi. Pernyataan ini kemudian ditanggapi oleh Habibur Rahman, salah satu jubir dari BPN Prabowo Sandi, yang mengatakan kalau soal antek asing itu mengacu pada sistem yang dianggap lebih menguntungkan asing daripada kepentingan nasional, dan sistem itulah yang harus diperbaiki. Selanjutnya kita lihat lagi, ini berikutnya adalah pernyataan lagi dari Joko Widodo, Capres nomor urut 01. Problemnya adalah tim sukses yang menyiapkan propaganda Rusia yang setiap saat mengeluarkan semburan-semburan dusta, hoax, dan inilah yang harus diluruskan Bapak Ibu sebagai intelektual. Kemudian ini tanggapan dari Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi, Priyo Budi Santoso, yang mengatakan bahwa tim ses mana yang Pak Jokowi maksud. Kalau dari BPN 02 dipastikan tidak ada, dan pihaknya juga mengatakan bahwa belum pernah mendengar itu dan dipastikan Prabowo Sandi tidak setuju propaganda ala Rusia atau apalah namanya. Kita lihat lagi, ternyata masih ada komentar lagi bahwa katanya ada, ini dia calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo ini sempat menyinggung bahwa katanya ada 7 kontainer yang sudah dicoblos. Kalau dihitung ada 80 juta kertasnya, begitu dijawab diam, dan besok lagi keluar lagi mengenai selang darah yang 40 kali digunakan. Kemudian dijawab oleh RSCM. Dan kemudian isu itu juga diam atau berakhir begitu saja. Dan sementara dari BPN juga ada komentar kembali Ahmad Riza Patria yang mengatakan bahwa itu tidak menghasilkan simpati, bahkan masyarakat jadi tahu siapa sebenarnya Pak Jokowi. Sarannya sebaiknya selesaikan tugas dengan baik, tidak usah menyalah-nyalahkan orang lain, menyindir-nyindir dan sebagainya. Dan selanjutnya kita lihat lagi sebenarnya siapa konsultan asing. Dari komentar-komentar dan tanggapan yang sudah ditampilkan tadi itu soal adanya konsultan asing di pemenangan Pilpres menjadi perhatian khusus masyarakat. Nah, ada juga yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dan pernah punya rekam jejak di pemilu Indonesia sebelumnya. Orang itu adalah Rob Allen, seorang warga negara Amerika Serikat. Ya, ini dia profil dari Rob Allen yang merupakan konsultan politik asal Amerika Serikat. Dia menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO dari Allen Company Incorporation, kemudian Chairman dan CEO Margate House Films Sydney. Selanjutnya juga ini Rob Allen pernah mengaku menjadi bagian tim kampanye Prabowo Hatta di tahun 2014 dan juga mengaku ikut bekerja untuk memenangkan Jokowi Ahok di Pilkada Jakarta 2012. Namun Rob Allen membantah menyebarkan hoax soal Jokowi anak PKI, antek asing, dan keturunan Tionghoa pada Pilpres 2014. Ya, apakah konsultan asing ini yang dipakai di 2019 dan siapa yang memakai? Itu dia pertanyaan yang harus dijawab benar atau tidaknya. Kini kita kembalikan ke Valerina, silahkan. Baik, terima kasih Ami atas informasi yang disampaikan. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Saya langsung ke Mas Faswe kalau lebih gitu ya. Jadi ini dari data yang kami punya, dari berbagai sumber kita himpun, ada seorang konsultan asing yang mungkin yang sudah dipakai sejak tahun 2012 kalau kita lihat ya, karena kan itu Jokowi Ahok masih ada di bawah payung Gerindra pada saat itu untuk maju juga bekerja sama. Nah, ini kalau Anda lihat ataupun bisa jelaskan kepada kami, sebenarnya benarkah tim dari BPN ini menggunakan konsultan asing? Ya, saya bisa konfirmasi dan nyatakan langsung di sini bahwa BPN 02 sama sekali tidak pernah menggunakan konsultan asing di sini. Apalagi disebut tadi Pak Jokowi, kita menggunakan konsultan asing dari Rusia, itu atau apalah nama yang tadi disebutkan beliau. Sama sekali kita tidak pernah menggunakan konsultan-konsultan itu, karena memang banyak teman-teman di BPN ini sudah sangat brilian ide-idenya, dan kita nggak perlu lagi konsultan asing, apalagi
yang notabene konsultan asing itu pasti kan biayanya mahal. Dari mana biaya dari kita, Mbak? Oke, tapi ini ada informasi juga bahwa sebelum memulai pidato kebangsaannya, Prabowo sempat menerima kehadiran seorang asing di tempat tersebut setelah kedatangan Presiden SBY. Ya kalau menerima kedatangan orang-orang asing ya wajar-wajar aja, nggak masalah. Dan diduga Masa tuh kita seorang tertutup, konsultan kita bukan asing? tertutup sama asing. Jangan juga seakan-akan kita menerima dan berteman dengan orang asing seakan-akan kita menjadi antek asing gitu loh. Tapi kalau bicara konsultan politik asing enggak, sama sekali nggak ada. Saya sebetulnya sebagai wakil direktur di Badan Pemenangan Nasional, sama sekali saya tidak pernah berhubungan dan tidak tahu sama sekali mengenai konsultan asing yang dibicarakan itu. Sama sekali. Sama sekali. Walaupun untuk misalnya tahun 2014 juga tidak pernah? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Pak Nusirwan, kalau begitu Pak Jokowi salah dong dalam hal ini, benar tidak? Pada kelas setingkat Pak Jokowi selaku saat ini petahana presiden menyampaikan sesuatu tentunya tidak asal-asalan dikeluarkan demikian saja. Tentu itu dengan berbagai masukan, berbagai informasi yang tingkat. Tentu apa yang saya sampaikan kelasnya beda dong dengan seorang kepala pemerintah, kepala negara kalau mengucapkan. Nah, saya mengatakan tentu kalau pada tingkatan, mohon maaf, pada tingkatan formal tim kampanye begitu, dimanapun di dunia ini pihak-pihak yang menjadi konsultan itu tidak selalu harus terbuka formal begitu ya. Sistem untuk membantu seseorang itu tidak selalu harus dirilis saya dibantu oleh konsultan asing, tidak bakalan ada. Berarti kalau tim Jokowi juga nggak ada? Oh, itu kalau itu kan sudah tidak usah tersenyum. Kita kan sudah melewati 2014. Kita sekarang melewati proses tersebut. Ya bisa ditonton saja. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya, apakah Anda? Ya tentu kita tidak ada. Bahkan tadi dikatakan kan kalau ketemu masa sama orang asing tidak boleh kan begitu. Sistem komunikasi panduan konsultan itu kan bisa dengan berbagai cara, dengan berbagai lini, dengan berbagai sistem komunikasi untuk membantu itu mudah. Tidak harus bahkan terlalu amat sangat terlalu keterlaluan kalau melewati sebuah lembaga formal dibantu dan tampak tidak mungkin itu akan dilakukan. Maka saya hanya mengatakan tentunya Presiden mengatakan Pak Jokowi menyampaikan bahwa ada konsultan, tentunya ada beberapa data yang masuk kepada beliau. Saya mengatakan dan itu salah satu media internasional, The New York Times, itu menulis hal tersebut. Jadi tidak di dalam negeri saja. Kalau kita baca itu ada dan itu masuk di dalam, kan kalau hoax itu kan hanya mungkin lewat sistem media sosial. Ini sebuah majalah tentunya kan tertulis ada pertanggungjawaban. Tulisan-tulisan tersebut kan tidak sembarangan menyampaikan narasi. Jadi kalau menurut Anda data yang didapatkan untuk bisa menyebutkan bahwa pihak BPN menggunakan konsultan asing itu sudah Saya cukup? tidak mengatakan lembaga, saya tidak mengatakan BPN ya, tapi saya hanya ingin mengatakan sebuah konsultasi, sebuah bimbingan, sebuah panduan itu lewatnya bisa dari berbagai macam cara. Nah, jadi kalau ditanya apakah BPN, saya mengatakan saya juga ragu. Tapi itu cara untuk membantu kan bisa lewat mana-mana. Saya membantu Pak Fasko ini nggak harus dilihat sama TV. Saya bisa ketemu di warung, saya juga bisa kan gitu. Tapi ini justru yang malah berbahaya begini Mbak. Pada saat misalnya Pak Jokowi menyampaikan, beliau juga tidak mendiskreditkan ke satu pihak. Apakah BPN atau siapa gitu. Justru malah jadi tanda tanya besar di sini di saat timnya malah menuduh kami gitu loh. Malah tim-tim yang lain bukan Bapak maksudnya, yang lain ada juga yang menuduh kami bahwa kita menggunakan konsultan asing. Padahal sama sekali tidak ada konsultan asing itu gitu loh. Jadi dan yang berbahaya di sini adalah ini justru seperti kok menuduhnya kita yang menciptakan hoax, padahal ini hoax nih lagi diciptakan nih. Gitu. Hoax itu lagi diciptakan dari kubu sebelah malah. Menuduh kita menggunakan antek-antek asing, menggunakan konsultan asing. Ini berbahaya banget. Jadi kalau dikatakan bahwa kubu sebelah ya, maksudnya kan kubu sebelah kan ke saya menciptakan hoax-hoax. Tadi Pak Jokowi sudah katakan beberapa konten-konten seperti kontainer, seperti ini. Emang siapa yang nyiptain kontainer, Pak? Emang kontainer siapa yang nyiptain? Bukan, kan tadi kan mengatakan bahwa kita menciptakan hoax itu, kan gitu kan.
Di sebelah sana Anda menunjuk saya kan. Sebelah Saya bilang sana bukan tadi Bapak, bukan Bapak. Tadi maksud ada menciptakan pihak kita menciptakan hoax. Maksudnya yang dari kubu yang ada dua kan. Jadi kalau bukan Anda berarti kubu yang ya sekarang gini Mbak, sekarang kan? Yang mana dari itu? sebelah ini melempar bahwa seakan-akan kita menciptakan hoax. Padahal ini lagi diciptakan hoax ini. Di saat kita dituduh macam-macam, kita menggunakan konsultan asing. Baik, saya ke Gitu Pak loh. Abbas dulu ya. Baik, Pak Abbas silahkan. Anda mau komentar apa kira-kira dari konsultan ini? Begini, namanya bantuan asing pada salah satu pihak yang bertarung itu memang sulit dibuktikan, benar Pak Nusirwan, sulit dibuktikan secara formal. Karena saya lupa di aturan KPU, saya kira keterlibatan asing di dalam politik dalam negeri, termasuk juga dalam election sepenting ini tingkat presiden, memang itu sangat berbahaya. Dan kita saat ini juga menyaksikan masalah itu yang sedang dihadapi di Amerika Serikat juga. Tapi kalau kita lihat misal tadi data dari kami yang ada katanya dulu juga sudah 2014 sudah di-hire, dipakai untuk membantu konsultan asing ini, kemudian 2012 itu benar? Ada datanya? Saya tidak tahu persis, saya belum lihat ini. Tapi memang saya juga mendengar banyak isu, ada yang membandingkan misalnya konsultan asing dan konsultan dalam negeri yang membantu presiden, calon presiden di 2014. Jadi kalau Memang konsultan ada. saja sebenarnya boleh atau tidak? Apa ada Itu harus pembatasan kembali ke luar aturan dan KPU. Saya dalam? tidak tahu persis aturan KPU-nya ya, apakah membolehkan atau tidak. Tetapi membuka diri terhadap pengaruh luar negeri, dalam hal ini konsultan, itu juga bisa mengkompromikan kepentingan-kepentingan di dalam kebijakan-kebijakan calon itu sendiri. Bisa mengkompromikan. Jadi kalau saya boleh berpendapat, harusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Tapi kita tidak tahu formalnya di aturan KPU atau di undang-undang apakah keterlibatan konsultan asing di dalam kampanye itu boleh atau tidak gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, pendapat pribadi harusnya tidak boleh karena itu juga membuka rahasia politisi dalam negeri kita dan juga membuka akses politisi dalam negeri ini terhadap jadi sebetulnya harusnya tidak. Baik, maaf kita harus potong dulu karena kita harus jeda, tapi kita sudah dapat poinnya bahwa konsultan asing ini masih diperdebatkan apakah boleh atau tidaknya. Tapi nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi.